Oke. Boleh aku kasih kesempatan bertanya satu aja? Oke, silakan, silakan, Bang. Silakan, Bang. Kenapa naik mengatakan apa itu yang menyembah-nyembah patung Iya. Maria itu apa? Apa itu? Apa? Yang apa? Yang Menyembah apa itu? berhala. Yang apa? Menyembah berhala. Hah? Oke. Kita harus bilang dulu definisi menyembah berhala itu apa, begitu. Menyembah berhala itu definisinya luas, bukan hanya patung saja, begitu. Jabatan, uang, ya, itu bisa jadi berhala juga. Apa itu? Adalah sesuatu di mana sesuatu itu menggantikan posisi Tuhan, begitu. Itulah yang dimaksud berhala. Nah, jadi di dalam Alkitab ada perintah daripada Tuhan untuk jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di air, begitu, untuk menyembah kepadanya. Gitu. Saya tanya dulu, abang ini Kristen atau bukan? Atau Katolik atau apa? Kristen. Kristen. Oke, berarti abang tidak simpan patung di rumah untuk disembah-sembah. Ya enggak lah, kan dilarang itu. Ya sudah, kalau seperti itu, artinya bang, abang sudah setuju dengan saya lah secara ini, atau setuju dengan firman Tuhan lebih tepatnya. Nah, cuman abang tahu tidak bahwa ada orang yang mengklaim dirinya Kristen, dirinya pengikut Yesus, tetapi di rumahnya itu patung-patung itu banyak dan disembah-sembah patungnya. Enggak ada Kristen menyembah patung, le. Macam mananya? Justru saya bilang tidak ada, tapi orang mengklaim dirinya Kristen. Coba contohnya yang seperti apa biar saya tahu. Contohnya seperti contohnya yang seperti apa? Berat. Oke, baiklah ya. Lagi-lagi kita harus mengulang-ulang ini lagi teman-teman, karena ini menjadi satu isu yang ya bisa saya katakan agak sedikit kontroversial lah ya. Tapi walaupun bagaimana kita tetap harus sampaikan ini teman-teman. Bang, saya mau tanya Ya, dulu bang. Sebelum ke situ, saya mau tanya dulu sama abang nanti. Biar kita nggak debat kusir ya bang ya. ya, Oke, bang. Ini ya. menurut abang ini ngapain ini orang ini terhadap orang ini? Ini gambar ya, Mana, gambar. mana? Walaupun ini bukan Yesus, tapi ini digambarkan sebagai imajinasi daripada ini bang. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia menyembahnya. Yohanes 9 ayat 38. Ini orang ini ngapain menurut abang? Menyembah. Menyembah. Oke. Ingat ya bang ya, posisinya tolong dicatat ya. Kayak gini menyembah ya. Ingat ya. Ya, ya. Oke, Bahasa baik. Bataknya marsoba. Marsomba. Ini ngapain bang? Menyembah, bersujud, Oke. menyembah Apa yang disembah ini? patung. Iya, yang seperti ini yang saya bilang bang, nggak boleh ini dilakukan begitu. Tapi Jangan engkau. pemaknaannya kan beda lah ya. Bedanya di mana? Bedanya kan cuma yang disembah saja. Ada patung udin, ada patung perempuan, ada patung laki, ada patung ayam, ada patung sapi, kan gitu. Hanya beda patungnya saja kan, betul nggak? Iya, tapi niatnya pemaknaan di dalam dirinya kita kan nggak paham itu. Pemaknaan di dalam dirinya. Maksudnya gimana? Maksud saya begini, kalau memang secara kasat mata itu kita lihat menyembah. Tetapi kalau pemaknaan daripada menyembah itu bukan berarti dia percaya kepada patung tersebut. Percaya kepada patung. Maksudnya percaya. Maksudnya Maksudnya begini. gimana bang ini? Begini Bang Edi, saya paham Memang abang itu orangnya smart berat ya. lah sudah. Jadi saya jelasin ya. Hmm. Kalau orang seperti itu menyembah, bukan berarti yang disembah itu diyakini bisa memberikan sesuatu sama dia gitu, melainkan apa? Kalau bahasa Bataknya perhitian, artinya menjembatani.
menyampaikan. Kira-kira begitu. Ngerti nggak? Iya, kalimat itu? berarti bisa melakukan sesuatu itu namanya, Bang. Kalau bisa melakukan penjembatanan artinya bisa melakukan sesuatu. Gimana sih Abang ini? Aduh. Iya, memang bisa untuk menjembatani. Contoh, Bang, contoh nih. Saya pergi ke sebuah pohon beringin, oke? Ya, Nah, saya ngomong sama pohon beringin itu, tolonglah begini-begini. Artinya saya mempercayai bahwa pohon beringin itu mendengar sesuatu, betul? bisa jadi. Ya iya, sama seperti orang yang ngomong sama patung itu. Dia percaya bahwa patung itu dia mendengar. Gimana? Bukan Bahwa itu masuk. ada roh, ada sesuatu di dalam patung tersebut yang bukan, ada yang hidup gitu loh di balik patung itu gitu loh. Dia meyakini itu. Nah, ini yang disebut dengan kepercayaan animisme. Animisme itu adalah suatu keyakinan di mana benda-benda tertentu, bisa keris, bisa patung Maria, bisa patung apa, bisa batu, bisa pohon, menganggap bahwa ada roh di dalamnya, ada suatu kekuatan di dalamnya. Begitu, Boleh saya Bang. bertanya? Abang Silakan. orang Kristen? Ya, Abang orang Kristen? ya. Abang aliran apa kalau boleh tahu? Aliran Yesus. Oke, bagaimana abang menanggapi apa salib patung Tuhan Yesus itu? Bagaimana abang memaknai itu? Salib Tuhan Yesus itu, salib. Itu mengingatkan kita tentang apa yang terjadi terhadap Yesus, bagaimana Tuhan Yesus dianiaya oleh karena memberitakan kebenaran, dibunuh dengan cara demikian, dengan cara yang sadis, digantung hidup-hidup seperti itu. Pernah abang melihat orang Kristen bersujud di depan patung Tuhan Yesus yang disalibkan itu? Pernah, terutama Bagus. orang-orang dari orang-orang rokok kudus. Begitu. Pernah. Oke, bagaimana abang memaknai itu? Ya, karena di dalam Alkitab dilarang itu. Sujud Oh, dilarang menyembah juga, ya. kepada patung itu dilarang. Jadi yang sebenarnya harus seperti apa? Kalau kita menyembah Tuhan itu adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, begitu. Jadi Bang, yang dimaksud menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kita tidak mementingkan yang namanya ritual fisik, Bang. Tetapi bagaimana kita terkoneksi langsung dengan Tuhan, Bang. Begitu. Bukan mementingkan ritual-ritual gerakan badan, Bang. Makanya saya bilang kita orang Kristen itu yang penting itu bukan tunggang-tungging, Bang. Begitu. Banyak orang habis tunggang-tungging, habis itu nyolong, Bang. Banyak. Habis dia tunggang-tungging, setelah keluar dia nyolong. Banyak itu, Bang. Itulah yang saya bilang, dia tidak terkoneksi dengan Tuhan, begitu. Tunggang-tungging itu seperti apa itu? Masa abang orang Indonesia nggak tahu tunggang-tungging? Tunggang menaiki. Bang, aduh, susah lah kalau abang bukan orang Indonesia nggak ngerti. Bukan gini bang. Gimana? Mungkin yang abang sampaikan ini benar, ada benarnya. Tetapi kadang gini bang ya, aku hanya memberikan masukan kalau boleh. Kadang abang memberikan penyampaian itu benar, tetapi salah penyampaian jadi mungkin orang nanti salah menilai ya bang. Aku juga Memang sama abang. itu juga yang terjadi kepada Tuhan Yesus, Bang. Itu yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, banyak orang salah-salah. Dan yang salah-salah itu adalah orang yang ikut-ikutan. Abang percaya tidak? Ketika Tuhan Yesus datang, bagaimana orang-orang menyambut dia dengan meletakkan baju ranting-ranting. Diletakkan, semua bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana anak Daud. Bersorak-sorai itu bang. Ribuan orang bersorak-sorai. Tetapi tidak lama kemudian yang ribuan orang itu akhirnya berteriak, salibkan dia, gantung dia. Sama itu bang.
Jadi saya hanya mendidik orang supaya yang terjadi di zaman dulu itu tidak berulang-ulang, Bang. Karena apa? Karena banyak orang tuh ikut-ikutan. Dia tidak memahami sesuatu begitu. Itu yang terjadi, Bang. Dan itu terus-menerus terjadi sampai sekarang. Seperti orang demo-demo itu, Bang. Tahu orang demo? Ketika Anda mewawancarai itu, ngapain Anda demo? Nggak tahu gitu jawabannya. Oh, itu apa? Demo ini ada dua jenis. Ada mau menyampaikan aspirasi, ada yang nasi bungkus. Ya, seperti itu juga, Bang. Dunia itu mengulang hal-hal yang sama, Bang. Di dunia ini hanya terjadi hal-hal yang dulu terulang juga, Bang. Apa yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu pun yang sungguh-sungguh benar-benar baru, Bang. Ya, ada Apa tertulis yang itu dulu ayat. terjadi itu terjadi lagi di zaman sekarang. Hanya mengulang-ulang saja. Nah, kita sebagai orang Kristen apalagi itu jangan, kita kan sudah dibilang lah, janganlah engkau sama dengan dunia ini, gitu, Bang. Oke lah, terima kasih lah Bang ya. Ya, ini yang typing ini udah agak gecor ini. Ya lanjutlah Bang. Ya, Terima kasih Bang. iya. Oke, baik, saya turunkan ya. Ya, thank you. Sama-sama.